HP Infinix Hot 40i mati total akibat nyemplung berenang di air ya. Nah, ini nggak hidup ya, kita tes hidupkan, nggak ada respon sama sekali. Dan tadi juga saya tes ya menggunakan charger, kita tes ampernya, ternyata tidak naik ya. Ampernya hanya di 0,16 ampere, artinya tidak ada respon ya. Nah, kita buka HP-nya, kita akan eksekusi, kita akan bongkar HP-nya dulu. Kalian siapkan blower ya untuk membuka, dan setelah dipanaskan kita congkel di bagian sini secara perlahan, maka dia akan ada celah untuk bisa masuk dan kita bongkar. Casing bagian belakang ini sangat tipis sekali ya, kalian harus pelan-pelan. Nah, setelah kalian buka ya, secara pelan-pelan kita lepaskan ya. Dan untuk teman-teman di sini silahkan kalian lakukan hal ini secara perlahan ya, karena memang sangat tipis sekali untuk bagian cover belakangnya ini. Tipis banget ya. Tuh, lentur ya. Harap hati-hati untuk teman-teman ketika membuka bagian cover belakangnya. Langkah selanjutnya, kalian buka seluruh baut yang ada di HP-nya ya. Setelah nanti bagian baut ini kita buka semua ya, langkah selanjutnya kalian buka di bagian pojok sini, kalian cari celah untuk membuka casing bagian tengahnya ya. Kita buka ya bagian sini secara perlahan merata. Kita mulai melepaskannya ya, seperti ini ya, pelan-pelan dari atas sampai ke bawah dan terbuka ya. Nah, kita buka di sini ada fleksibel ya di sini ya. Tuh. Kita lepaskan dulu ya di sini. Kita lepaskan ya, tuh ya. Dan kita lepas ya. Tuh ada sedikit slot tip ya. Nah, kita buka. Setelah itu coba langkah pertama ya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah lepas dulu coba bagian baterainya ya. Dan kita cek bagian konektornya seperti konektor LCD, konektor baterai ya. Kita cek ya. Ini saya sedang melihat apakah ada yang aneh di bagian mesin, dan ternyata tidak ada mesin atas ya. Coba kita hidupkan ya. Kita hidupkan HP-nya, kita pasang ya. Nah ya, kita pasang dulu bagian konektornya nih sambil kita coba dicolok ke cas ya. Dan ternyata ketika kita colok ke cas tadi ya, ini terasa ada yang panas ya. Nah, di bagian sini saya kaget ya, sempat kaget di sini. Oh, kok panas di bagian tempat fleksi casnya bawahnya ya. Coba kita lepas bagian ini dulu ya. Takutnya bagian fleksi cas bawahnya ini yang bermasalah tuh ya. Kita lepas dan coba kita hidupkan. Apakah hidup ya? Ini kata yang punya habis nyemplung kena air katanya ya. Kita coba hidupkan. Bismillah ya. Nah, dan ternyata HP-nya bisa hidup ya. Berarti ada masalah di bagian fleksi cas ya bagian bawah, ataupun mesin cas bagian bawah ini ya. Dan ternyata iya, di sini ada bagian kapasitor ya, yang di sini ya. Tuh, kalian lihat tuh ada yang korosi ya, tuh yang saya lingkari itu ya. Tuh, kita perjelas dulu ya, soalnya sedikit nggak jelas ya di kamera ya. Tuh ada pokoknya di situ yang deket titik putih itu. Nanti kita akan syuting lagi perjelas ya. Ini HP-nya hidup ya. Tuh. Bisa ya. Jadi ada masalah di bagian situ. Nanti kita akan coba ukur ya. Kita akan tes ukur. Dan coba nanti kita akan tes pasang bagian konektornya. Jika memang mati ya, kita pasang konektornya, mati lagi berarti ya betul di bagian situ ya. Kita bersihkan dulu ini ya. Coba kita bersihkan karena tadi itu sedikit korosi ya. Mungkin akibat terkena air ya. Nah, untuk teman-teman di sini silahkan simak dulu ya, biar kita tahu apanya sih yang rusak ya. Walaupun HP ini hidup ya hidup, tapi bagian konektornya kita lepas tuh ya, konektor bawahnya tuh ya. Tuh ya, kelihatan sekarang kan tuh. Nah ini.
Ini ada 2 nih, tuh yang kecil-kecil itu. Karena tadi pas dipegang panas ya, dan kita coba itu pasang, nggak hidup kan, langsung mati HP-nya. Artinya apa? Artinya di sini ada konsleting ataupun short ya, konslet dia ya. Nah, kita akan coba lepas, kita cari dulu tapi ya yang konslet yang mana, karena ada 2 di situ. Oke, kita bersihkan dulu dan kita akan coba lepas ya. Kita lepaskan dulu bagian fleksi cas bawahnya ini ya. Kita buka, ada baut di sini sedikit blur ya videonya. Bentar lagi akan saya jelaskan ya. Kameranya blur ini ya. Tuh, kita lepas dulu bagian fleksi cas bawahnya dan terlepas ini ya. Dan kita hidupkan HP-nya. Pasti hidup ya, karena yang bermasalah adalah bagian mesin cas bawahnya yang konslet ya. Kita akan perbaiki dulu mesinnya. Kita hidupkan HP-nya. Tuh, hidup ya. Kita eksekusi bagian mesin cas bawahnya. Tuh. Nah, ini dia mesinnya ya. Dan yang konslet ada di sini ya. Ada 2 komponen yang dekat tadi tuh ya, yang korosi. Pas coba kita mau hidupkan tadi ya. Yang pertama itu panas serasa di tangan gitu ya. Oke, kita langsung eksekusi. Kita ambil avometer digital, kita tes ya. Kita tes dulu ya. Dan ternyata kita lihat, kita ukur bagian komponen tadi ya. Kapasitor, kita lihat. Yang konslet itu yang mana? Yang atas yang gedean apa yang kecil yang bawah ya. Kita lihat. Nah, dan ternyata kita temukan ya, yang konslet itu bagian yang kecil yang bawah ya. Nah, bagian yang ini nih ya, yang saya tunjuk ini ya, ini yang paling kecil tuh ya. Itu kita lepaskan saja ya. Coba kita lepaskan dulu. Kita siapkan pinset seperti ini ya. Kita jepit aja kayak gini ya, bentar ya. Lalu kita berikan timah dan seperti ini kita lepas ya. Ini teknik saya ya, nggak langsung saya congkel ya. Kalau dicongkel nanti biasanya mengakibatkan bagian dudukannya itu biasanya copot malah ya, malah merusak mesinnya. Malah kayak gini aja yang aman tuh, terlepas ya, sudah terlepas ya tuh, kecil sekali ya. Dan ini dia ya, ada di pinsetnya nyangkut ya, nggak jelas tapi tuh. Nah tuh sudah terlepas. Dan kita akan coba langsung pasang, apakah mati lagi nanti HP-nya. Kita langsung pasang. Sebelum kita pasang, kita cek dulu pakai avometer ya, apakah benar sudah tidak ada konsleting. Dan ternyata sudah aman ya, sudah tidak ada short lagi ya. Kita pasang ke HP-nya, apakah langsung mati lagi atau tidak. Tapi saya jamin ini biasanya berhasil kalau sudah kayak gini ya. Kita pasang dulu. Untuk teman-teman di sini jangan lupa ya subscribe dan like video ini ya. Kita pasang dan ini sudah hasil akhirnya. Ini sudah dipasang ya. Tuh. Udah saya pasang fleksibelnya tuh, sudah nempel ya. Dan ternyata tidak mati ya. Berarti sudah sembuh HP ini. Dan sudah saya coba juga ya. Pas pasang speakernya bunyi kok. Untuk mic-nya juga berfungsi dengan baik. Jadi aman dan bisa juga dicas ya. Artinya cara ini berhasil dan benar ada short ataupun konslet di bagian mesin cas bawahnya ya. Ini dicas masuk ya teman-teman tuh. Ada logo di atasnya tuh ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Cara mengatasi Infinix Hot 40i mati total akibat nyemplung air ya.